Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apriana Kura, biasa dipanggil Apri. Saya mahasiswa D3 Kebidanan semester 3 di Kastrada Indonesia. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu resusitasi. Yang pertama, kita mengetahui apa itu resusitasi di dalam kamus besar. Diartikan sebagai menghidupkan kembali atau memberi hidup baru. Nah, yang kedua, dalam arti luas, resusitasi merupakan segala bentuk usaha medis yang dilakukan terhadap mereka yang berada dalam keadaan gawat. Yang ketiga, resusitasi adalah sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan menjamin ventilasi yang adekuat. Tujuan dari resusitasi adalah 1. Untuk melancarkan sirkulasi, 2. Untuk mencegah hipotermia dan hipoglikemia, yang ketiga untuk membersihkan aliran udara, ventilasi, dan oksigenasi. Penyebab asfiksia. Beberapa keadaan pada ibu dapat menyebabkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Keadaan ibu yang pertama, preeklamsia dalam eklamsia. Yang kedua, pendarahan abnormal atau placenta previa atau solusia placenta. Yang ketiga, partus lama atau partus macet. Yang keempat, demam selama persalinan. Yang kelima, infeksi berat, malaria, sifilis, TBC, dan HIV/AIDS. Yang keenam, kehamilan postmatur sesudah 42 minggu kehamilan. Keadaan tali pusat. Yang pertama, lilitan tali pusat. Yang kedua, tali pusat pendek. Yang ketiga, simpul tali pusat. Yang keempat, prolapsus tali pusat. Terus keadaan bayi. Bayi prematur sebelum 37 minggu kehamilan. Yang kedua, persalinan sulit. Yang ketiga, kelainan kongenital. Yang keempat, air ketuban bercampur mekonium atau warna kehijauan. Tindakan resusitasi BBL. Bila bayi tidak bernafas atau bernafas megap-megap, yang pertama, sambil melakukan langkah awal. Yang pertama, beritahukan ibu dan keluarga bayinya perlu pertolongan nafas. Yang kedua, mintalah salah satu seorang keluarganya mendampingi ibu untuk memberi dukungan moral, menjaga ibu, dan melaporkan bila ada pendarahan. Langkah awal perlu dilakukan dalam waktu 30 menit. Yang pertama, jaga bayi tetap hangat. Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu. Yang kedua, bungkus bayi dengan kain tersebut, potong tali pusat. Yang ketiga, pindahkan bayi ke atas kain di tempat resusitasi. Yang kedua, atur posisi bayi. Baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. Ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Yang ketiga, isap lendir. Gunakan alat pengisap lendir delay dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, isap lendir mulai dari mulut dulu, kemudian dari hidung. Yang kedua, lakukan pengisapan saat alat-alat pengisap ditarik keluar, tidak pada waktu yang memasukkan. Yang ketiga, jangan lakukan pengisipan terlalu dalam. Jangan lebih dari 5 cm ke dalam mulut atau lebih dari 3 cm ke dalam hidung. Hal itu dapat menyebabkan denyut jantung bayi menjadi lambat atau bayi tiba-tiba berhenti bernafas. Yang keempat, keringkan dan rangsang bayi. Yang pertama, keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat membantu bayi baru lahir mulai bernafas atau tetap bernafas. Yang kedua, lakukan rangsangan taktif dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, menepuk atau menyentil telapak kaki. Yang kedua, menggosok punggung, perut, dada, atau tungkai bayi dengan telapak tangan. Yang kelima,
Atur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Yang pertama, ganti kain yang telah basah dengan kain di bawahnya. Yang kedua, bungkus bayi dengan kain tersebut. Jangan menutupi muka dan dada agar bisa memantau pernapasan bayi. Yang ketiga, atur kembali posisi kepala bayi sehingga kepala sedikit ekstensi. Yang keenam, lakukan penilaian bayi. Yang pertama, lakukan penilaian apakah bayi bernafasnya normal, tidak bernafas atau megap-megap. 1. Bila bayi bernafas normal, berikan bayi kepada ibunya. Tahap 2, ventilasi. Yang pertama, pasang sungkup. Pasang dan pegang sungkup agar menutupi mulut dan hidung. 2. Ventilasi 2 kali. Lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Yang kedua, tiupan awal penting untuk membuka alveoli paru agar bayi mulai bernafas, jalan nafas terbuka. Yang ketiga, lihat dada bayi mengembang. Yang keempat, bila tidak mengembang. Yang pertama, periksa posisi kepala, pastikan posisi sudah ekstensi. Yang kedua, periksa posisi sungkup, pastikan tidak ada udara bocor. Yang ketiga, periksa cairan atau lendir dari mulut dan hisap. Bila dada mengembang, lakukan tahap berikut. Yang ketiga, ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Lakukan tiupan 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Pastikan dada mengembang setelah 30 detik penilaian. Yang pertama, bernafas normal. Hentikan ventilasi, pantau bayi. Asuhan pasca resusitasi. Yang berikut, belum bernafas atau megap-megap, lanjutkan ventilasi. Yang keempat, ventilasi setiap 30 detik, hentikan dan nilai. Lanjutan ventilasi 20 kali dalam 30 tekanan 20 cm air. Yang kedua, hentikan ventilasi setiap 30 detik. Yang ketiga, lakukan penilaian. Yang kelima, siapkan rujukan bila bayi belum bernafas normal sesudah 2 menit ventilasi. Yang pertama, minta keluarga siapkan rujukan. Yang kedua, teruskan resus sambil siapkan rujukan. Yang keenam, lanjutkan ventilasi setelah 20 menit atau hentikan. Sekian dan terima kasih.